Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya untuk mempelajari statistika ya. Kali ini kita akan membahas pertemuan 2 tentang notasi sigma dan dasar-dasar statistika. Mudah-mudahan kita masih berada dalam kesehatan yang prima ya, sehingga perkuliahan kita menjadi lancar. Tetap jaga jarak, gunakan masker dan sering mencuci tangan untuk memutus rantai COVID-19 ini. Baik, dalam pertemuan lalu kita sudah membahas masalah dasar statistika dan penyajian data ya. Kali ini kita sudah akan mulai berpraktek ya, menggunakan Excel dan juga SPSS. Oleh karena itu, sebelum kita mulai kuliah, pastikan kalian sudah menginstal aplikasi SPSS-nya ya, sehingga nanti kalian langsung bisa mengikuti tutorial yang saya berikan nanti untuk menganalisa data ya, baik itu materi pertemuan hari ini maupun data-data penelitian kalian sendiri ya, yang sekarang sedang on progress ya. Mudah-mudahan data-datanya bisa diproses tepat waktu ya, sehingga memperlancar kuliah kita. Baik, dalam materi pertemuan 2 ini ada beberapa bahasan yang ingin saya bahas. Di antaranya adalah ini agenda pembahasannya ya. Pertama adalah notasi sigma, kemudian membuat frekuensi secara manual, distribusi frekuensi. Yang ketiga, membuat distribusi frekuensi dengan Excel dan juga SPSS. Yang terakhir, menentukan atau membuat ukuran-ukuran gejala pusat dalam statistika menggunakan Excel dan juga SPSS ya. Sehingga saya ingin memastikan kalian sudah menginstal SPSS dengan installer SPSS yang pernah saya berikan. Baik, untuk pertama kita lihat masalah notasi sigma. Sebetulnya notasi sigma ini pernah kalian dapatkan pada saat duduk di bangku SMA atau SMK ya. Kita tahu lambang notasi sigma ini disimbolkan dengan seperti huruf E ya. Ini yang artinya merupakan bentuk penyederhanaan penjumlahan dari barisan bilangan yang ada. Jadi deretan barisan bilangan disederhanakan dengan notasi sigma seperti itu kira-kira ya. Nah, di sini saya sudah berikan sifat-sifat notasi sigma dan contoh. Jadi bahwa dalam notasi sigma kita harus mengenal sifat-sifat yang ada ya, baik penjumlahan maupun pengurangan. Saya akan jelaskan beberapa saja ya, nanti sisanya baca sendiri. Baik, kita lihat sini. Misalkan nomor 1 ada sifat sigma UI, di mana I itu mulai dari 1 sampai dengan N. Maka ini penyelesaiannya adalah 1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 ya. Contoh, sigma T kuadrat
Di sini ada barisan rumus atau barisan bilangan T kuadrat, dimana T-nya 1 sampai dengan 4, maka penyelesaiannya ganti T ini dengan angka 1 sampai 4. Oleh karena itu penyelesaiannya adalah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kalau jumlahkan ini semuanya adalah 30. Seperti itu, mudah sekali ya. Jadi hanya mengganti T nya ini dengan angka batas ya, dari 1 sampai dengan 4. Next, sifat yang kedua, kalau ada sigma, notasi sigma yang sama, misalkan sini sigma UI dan sigma UJ, dimana U dan J ini batasnya sama 1 sampai dengan 4 ya, maka penyelesaiannya adalah salah satu saja yang diproses, tidak usah dua-duanya. Kita lihat misalkan ya, nomor 2 ini adalah sigma T kuadrat dan sini sigma F kuadrat, sama-sama dikuadratkan, kemudian sama-sama batasnya 1 sampai dengan 4 ya. Karena itu penyelesaiannya satu saja, mau T boleh, mau F kuadrat boleh ya. Misalnya saya ambil T kuadrat, berarti kan sama dengan nomor 1 tadi ya, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sampai dengan 30. Ini syarat kalau rumusnya sama ya, ini T kuadrat dan F kuadrat, seperti itu. Next, sifat yang ketiga, ini jika ada sigma K, K ini bukan rumus tapi nilai tetap atau konstanta ya, dimana I 1 sampai dengan N ini karena tidak berbentuk rumus, cukup kalikan K ini dengan batas akhirnya berapa, N sini ya. Jadi penyelesaiannya adalah N dikali K. Contoh di sini ada sigma 2. 2 ini kan bukan rumus ya, hanya angka tetap atau konstanta, dimana I 1 sampai dengan 10. Maka penyelesaiannya mudah saja, tinggal 10 dikali 2 sampai dengan 20. Oke, seperti itu. Nah, nanti silakan dipelajari sifat-sifat notasi sigma lainnya. Kenapa harus dipelajari notasi sigma? Kemungkinan pada saat kalian mempelajari ilmu statistika terkadang menemukan notasi sigma ini, sehingga harapannya kalian paham cara membaca notasi sigma tersebut dan juga cara menyelesaikannya, seperti itu ya. Oke, next. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat distribusi frekuensi ya, dengan 3 cara. Satu dengan cara manual, yang kedua dengan Excel, dan juga dengan SPSS ya. Ini tujuannya kita menentukan distribusi frekuensi, mencari frekuensi dari data-data yang sering keluar ya. Umpama ada nilai 50 mahasiswa ya, masing-masing frekuensinya berapa, masing-masing sering keluarnya berapa gitu. Berapa nilai 50 nya yang sering keluarnya ya, 50 ada berapa orang yang dapat ya 50, berapa yang dapat 70, berapa yang dapat 80 dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, kalau dia datanya berbentuk tunggal, hanya sedikit, umpama 5 sampai 10, saya rasa tidak terlalu berat untuk menentukan berapa kalinya muncul ya, atau frekuensi. Akan tetapi kalau untuk data berkelompok, misalkan tadi ada 50 data, saya rasa perlu diproses seperti langkah-langkah yang akan saya jelaskan ini ya. Langkah-langkahnya adalah, pertama, urutkan data dari terkecil sampai terbesar. Oke. Yang kedua, hitung rank. Rank ini jangkauan ya, jangkauan data itu ada berapa sih, yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil ya. Lalu yang ketiga, menentukan banyaknya kelas. Kita kelompok-kelompokkan data tersebut ya, yang kita gunakan nanti rumus Sturges ya.
Yang keempat, menentukan interval kelas-kelas yang tadi ya. Yang kelima baru kita mencari nilai frekuensinya. Oke, mari kita simak contoh yang ada pada slide BSI ya. Di sini dicontohkan ada data nilai ujian statistik 50 mahasiswa. Berapakah atau buatlah distribusi frekuensinya. Di sini nilainya ada 55, 34, 66. Di sini paling kecil 22 dan paling besar 86 ini ya. Oke. Kita ikuti ya cara-cara yang tadi untuk menentukan berapa frekuensi masing-masing nilai. Ini kan kita kalau tanpa rumus bingung juga ya. Ini yang dapat 60 berapa sih? Harus dicari satu. Wah, bisa pusing deh ya. Nah, gunakan cara-cara yang seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kita lihat penyelesaiannya ya. Pertama, langkahnya adalah urutkan data terkecil sampai terbesar. Nah, ini kalian bisa menggunakan Microsoft Excel. Disortir dari terendah sampai tertinggi. Ini sudah saya sort. Ternyata yang terendah 22 ya, sampai tertinggi 86. Oke. Yang kedua, menentukan range atau jangkauannya berapa. Rumus range adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Terbesarnya 86, terkecilnya 22. Sehingga 86 kurang 22 itu 64. Oke. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas. Berapa kelompok yang akan kita buat? Tentu ada caranya menggunakan rumus Sturges ya. Rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3, log N. Itu logaritma ya. Waduh, pusing Pak kalau soal loh itu ya. Saya nggak menguasai matematika. Jangan pusing. Mencari logaritma itu bisa dengan dua cara. Pertama, Anda gunakan kalkulator tapi yang scientific. Jangan kalkulator sayur, hanya jumlah tambah kali bagi. Tetapi kalkulator yang banyak fungsinya, misalkan mencari nilai kosinus, nilai tangen, nilai logaritma ya, akar kuadrat dan seterusnya. Itu namanya kalkulator scientific ya. Pak, nggak punya Pak kalkulatornya, kudu beli dulu. Gak usah khawatir, kalian bisa download di Play Store. Keywordnya kalkulator scientific, banyak ya. Cara kedua adalah Anda bisa browsing di internet, paling mudah ya. Tinggal ketikkan log berapa, nanti dicari langsung dapat hasilnya ya. Baik, kita lihat di sini. Karena datanya ada 50, maka rumusnya menjadi 1 ditambah 3,3 log 50 ya. Setelah dicari, nilai log 50 itu adalah 1,6989. Kemudian dikalikan 3,3 itu menjadi 5,6. Kemudian kalau ditambahkan dengan 1 menjadi 6,6. Dan dibulatkan menjadi 7 ya, aturan pembulatan. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah menentukan berapa interval kelas masing-masing ya, berapa banyak intervalnya. Kita lihat rumus interval adalah range dibagi kelas. Range-nya tadi 64, kelasnya 7, sehingga kalau dibagi menjadi 9,14, dibulatkan menjadi 10. Lah, pertanyaan Pak, kalau membulatkan kalau 9,14 harusnya 9 dong. Betul, bisa ya, tetapi dalam rumus Sturges itu boleh menjadi 10 karena dia sudah melebihi 9 gitu ya. Baik, kita ambil 10 saja ya. Maka selanjutnya kita tentukan intervalnya. Di sini 20 kelas, ada 7 kelas ya, 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kelas di mana intervalnya masing-masing kelas 10. Kita lihat 22 sampai 31, hitung ya. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Jadi ada 10 masing-masing kelas ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dicari frekuensinya.
nilai-nilai yang 22 sampai 31 ini ada berapa kali dia keluar. Sini ternyata 5. Baik, kita buktikan. Nah, kalau data sudah berurut enak mencarinya ya. Maka kita cari nilai 22 sampai 31, benarkah ada 5? Kita lihat. 1 2 3 4 5. Benar ya. Jadi kelas pertama 22 sampai 31 itu adalah 5 frekuensinya. Lanjut, contoh lagi. Interval 32 sampai 41, nilai-nilai antara 32 sampai 41 ini 7 kali ya, 7 nilai. Kita lihat. Ini 32, 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ya. Baik, benar ya. Dan seterusnya ini bisa dicari sendiri oleh kalian ya. Semua kelas frekuensinya 5, 7, 9, 11, 9, 8, 1. Maka mudah sekali kita menentukan frekuensinya dengan langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan Excel dan SPSS? Saya rasa ini jauh lebih mudah ya, Excel dan juga SPSS. Oleh karena itu harap diinstal dulu SPSS-nya ya. Baik, perhatikan praktek berikut ini. Saya akan hitung distribusi frekuensi menggunakan Excel dan SPSS. Kita gunakan Excel terlebih dahulu ya. Baik, kita buka Excelnya ini ya. Di sini sudah saya buat juga hasil yang tadi, yang data yang sudah disortir ya, dan juga interval kelasnya serta frekuensinya ya. Nah, pertanyaannya, kalau menggunakan Excel sama tidak frekuensinya seperti ini ya. Baik, kita lihat langkah pertama adalah kalian input nilainya di kolom A1 sampai A50. Ini sudah saya buatkan ya. Pastikan ada 50 data. Oke. Yang kedua adalah tentukan bin ranknya ya, atau batas kelas atas. Sini 31, 41, 51, 61, 71, 81. Dari mana ini? Kita lihat di intervalnya ini. Di batas atas itu yang sebelah kanan, 31, 41, 51, 61, 71, 81, dan 91. Jelas ya? Oke. Nah, tinggal kita analisa datanya, mencari nilai frekuensi tadi. Nah, sebelum menganalisa data, kita memerlukan di Excel itu menu yang namanya menu data analisis ya. Saya lihat ada di menu data, kemudian di sebelah kanan ada menu data analisis ini ya. Nah, jika di Excel kalian belum ada, maka harus dihadirkan dulu, dimunculkan menu ini ya. Caranya adalah kalian klik file, menu file, kemudian klik option paling bawah ya, kemudian kalian klik add-in ya, dan kalian pilih analisis toolpath-nya ya. Ini untuk menghadirkan menu data analisa tadi. Kalau sudah, di bawah manage-nya Excel, add-in-nya di klik go, kalian klik analisis toolpath-nya ini ya. Kalau sudah, tekan OK. Maka kalau sudah berhasil, di sebelah kanan ini di menu data akan muncul menu baru data analisis. Ini yang akan kita gunakan untuk menghitung statistika menggunakan Excel ya. Baik, kita mulai saja, kita analisa mencari nilai frekuensi nilai-nilai mahasiswa tadi ya. Baik, kita lihat caranya adalah klik menu data, kemudian klik menu data analisis ya.
Di sini kita gunakan histogram, kita akan tampilkan grafiknya juga histogram, kemudian tekan OK. Nah, di sini diminta input ranknya, input nilai mahasiswanya tadi ya, yaitu ada di kolom A1 sampai dengan A50 di blok. Sudah. Kemudian menentukan bin rank ini. Bin rank itu apa tadi? Batas kelas atas ya. Ini. Mulai dari 31 sampai 91, jadi C3 sampai C9. Lalu yang ketiga, kita diminta tentukan output ranknya. Jawabannya mau disimpan di sel mana ya. Nah, misalkan saya simpan di sel C11 ya. Kalau sudah, jangan lupa klik kumulatif percentage-nya dan juga chart outputnya ya. Kalau sudah, kita tekan OK. Nah, maka sudah muncul di sini grafik histogramnya dan juga nilai frekuensinya yang kita harapkan tadi. Ini ya, saya blok, kasih warna kuning. Nah, ini frekuensinya kelas pertama 5, kelas 2 7, kelas ketiga 9, kelas keempat 11, kelas kelima 9, kelas ke-6 8, dan kelas terakhir atau ke-7 1. Apakah sama? Kita lihat. Kelas pertama 5, benar. Kelas kedua 7, benar. Kelas 3 9, benar. Kelas keempat 11, benar. Kelas kelima 9, benar. Kelas ke-6 8, benar. Dan kelas terakhir adalah 1. Sama ya, jadi menggunakan Excel dan manual frekuensinya sama. Oke. Selanjutnya, bagaimana menggunakan aplikasi SPSS ya. Aplikasi SPSS itu adalah sebuah aplikasi untuk menganalisa data-data penelitian ya. Maka penting sekali jika kita mempelajari statistik atau mau melakukan penelitian. Oke, baik, kita buka aplikasi SPSS-nya ya. Nih. Versi yang saya gunakan adalah versi statistik versi 21 ya. Nah, kalau sudah klik aplikasinya akan muncul seperti ini. Kalian pilih tipe indata. Oke. Nah, setiap kali membuka SPSS biasanya muncul dua layar atau dua jendela, yaitu pertama ini data editornya, yang kedua adalah output viewernya. Hasilnya nanti ada di sini di jendela yang kedua ya. Baik, untuk menginput datanya kita gunakan data editor ini ya. Di sini kita tentukan dulu nama variabelnya, yaitu nilai mahasiswa tadi ya, dengan cara mengklik di bawah ada menu data view dan variable view. Kita klik variable view-nya. Kita tentukan nama variabelnya, terserah ya, karena ini tentang nilai maka saya gunakan variabelnya nilai. Oke. Ini tipe datanya numerik karena berbentuk angka ya. Kalau bentuk yang lain kalian bisa pilih, bisa koma, bisa dot, bisa string, dan seterusnya ya. Kemudian widthnya biarkan 8, desimalnya kita kasih 0 karena kita tidak mengharapkan ada koma-koma ya. Kalau sudah, kita kembali ke data view. Sudah terbentuk variabel nilai ya. Kemudian tinggal input datanya di sini di kolom nilai 1 udah sampai 50. Caranya kita bisa mengcopy dari
Excel yang tadi sudah kita buat ya. Nih, kita copy nilainya A1 sampai A50 ke dalam SPSS. Kita paste. Oke, sudah mendapatkan inputan nilai ya. Selanjutnya dari nilai ini kita kelompok-kelompokkan ke dalam kelas-kelasnya masing-masing ya, seperti tadi Excel. Caranya adalah kita buat copy variabel ini ya, mengcopy variabel ini dengan cara klik transform, kemudian pilih recode into different variable, kemudian yang akan kita proses variabel nilai kita masukkan ke input variable ya. Sudah, kemudian dia nanya nama copy variabelnya apa, terserah ya. Misalkan di sini saya input x1 ya, atau x, terserah deh ya. Kemudian kita change, kita rubah. Kalau sudah, ini sudah, nanti variabel nilai akan diganti dengan variabel x1 ya. Untuk memasukkan kelas-kelasnya kita pilih odd and new values. Oke. Nah, kita klik ranknya di sini ya, masukkan rank atau jangkauan masing-masing kelas tadi di Excel. Kita lihat Excelnya dulu. Nah, yang ini ya, interval ini kita masukkan ke dalam SPSS. Misalkan yang kelompok 1 kelas 1 22 sampai 31, maka kita rubah ranknya di sini. Kelas pertama 22 sampai 31 ya, kita copy ke variabel baru, di add, sudah masuk ya. Kemudian kelas kedua adalah 32 sampai 41 ya, kita add juga. Kemudian kelas ketiga adalah 42 sampai 51, kita add. Keempat adalah 52 sampai 61, masuk. Kelompok kelima adalah 62 sampai 71, kita add, masuk. Kelompok keenam adalah 72 sampai 81, kita add, masuk. Dan kelompok terakhir atau kelompok ketujuh adalah 82 sampai 91, kita add. Nah, pastikan ini ranknya sudah Anda buat ya. Kemudian kalau sudah, kita klik continue. Kalau sudah, kita klik OK. Kita lihat di data editornya sudah muncul variabel baru x1 tadi ya, cuman masih ada koma-komanya, kita hilangkan di variabel view. Ini di variabel x1 ini kita ganti desimalnya dengan angka 0 sehingga tidak ada koma-komanya ya. Kemudian kita rubah variabel x1 ini menjadi kelas-kelas, jadi kelas berapa ya. Kita lihat tadi kelas pertama 22 sampai 31 ini kelompok pertama, kelas 1 ya. Kelas ke-1 kita rubah 1 sampai angka 31 itu kita ganti dengan angka 1. Kemudian 32 sampai 41 itu kelompok 2 ya. 32 sampai 41 itu masuk kelompok 2. Kemudian 42 sampai 51 kelompok 3 ya. Jangan sampai salah masuk ya. Kemudian kelompok keempat 52 sampai 61. Kemudian kelompok kelima adalah 62 sampai 71 ya. 5 sampai angka 71. Nah, kemudian kelompok ke-6 72 sampai 81 ya. Dan terakhir kelompok 7 82 sampai 91 ya.
Sudah. Kalau sudah kita kelompok-kelompokkan, tinggal kita proses mencari nilai frekuensinya ya. Perhatikan, kita klik menu analyze ya, kemudian pilih descriptive statistik dan juga pilih frekuensi. Nah, variabel yang akan kita proses ada variabel X1 ya, masukkan ke variabel S. Ya, kita lihat statistiknya. Ini kalau kita mau mencari nilai mean tambahan ya silahkan diklik, ataupun nilai minimum maksimum diklik, karena kita belum, kita abaikan dulu ya. Kemudian chartnya kita pilih histogram seperti Excel tadi ya, grafiknya bentuk histogram, klik show normal curve on histogramnya. Kalau sudah, continue. Oke, kalau sudah maka kita klik OK. Nah, kita lihat di output viewernya sudah didapat frekuensi daripada masing-masing kelompok tadi ya, 5, 7, 9, 11, 9, 8, 1, 5. Baik, kita lihat apakah sama ya, apa namanya, variabelnya dengan Excel tadi. Kita lihat Excelnya ini ya. Perhatikan, kelas pertama 5 betul, kemudian kelas kedua 7, kelas ketiga 9, kelas keempat 11 sama, kelas kelima 9, kelas keenam 8, dan terakhir 1. Sehingga sama ya, menggunakan manual, Excel ataupun menggunakan SPSS sama hasilnya. Jadi silakan, terserah kepada kalian mau menggunakan cara yang mana, apakah manual, Excel ataupun SPSS. Namun saya ingatkan, menggunakan SPSS adalah wajib ya, bisa untuk menganalisa data karena dia lebih sempurna, lebih lengkap ya fasilitasnya. Jangan lupa hasil tadi ada simpan ya di folder yang aman, save as ya. Ini kasih nama misalkan nilai frekuensi nilai sesuai ya, frekuensi nilai statistik ya. Setelah mau simpan kemana, saya simpan misalkan di D ya, save. Oke, jadi nanti muncul di D tadi data output viewer yang tadi kita proses ya. Nah, kalau ada penugasan ini yang dikumpulkan ya filenya. Baik, selanjutnya kita ke materi kembali. Sekarang kita praktek mencari nilai-nilai ukuran gejala pusat yang belum ditentukan, misalkan mencari berapa nilai maksimumnya, berapa minimumnya, mean dan juga median ya. Mohon maaf, ini bukan modul tapi median. Oke, dengan soal yang sama tadi ya, kita akan mencari nilai maksimum, minimum, mean dan median. Ini kalau sudah diurut mudah ya, maksimumnya 86 tadi, minimumnya 22. Tapi bagaimana menggunakan Excel dan SPSS? Perhatikan ya. Kita lihat, pertama menggunakan Excel terlebih dahulu ya. Sheet berikutnya ini tadi saya sudah copy input nilainya, jadi tolong di copy lagi inputan nilai statistik tadi dari A1 sampai dengan A50. Pastikan ada 50 data ya. Sudah. Dan kalau sudah, maka tinggal kita analisa datanya ya. Caranya sama, pilih menu data, kemudian sebelah kanan sekali ada menu data analisis, kemudian kita pilih descriptive statistik. Nah, ini kan nanti dalam penelitian kalian lakukan seperti ini juga ya, untuk
menggambarkan data-data statistik yang kalian dapatkan sesuai kuesioner. Pilih OK. Nah, kita diminta masukkan input ranknya. Berarti kan tadi kolom A1 sampai dengan kolom A50. Kalau sudah, di sini kita klik output ranknya, mau disimpan di mana hasilnya. Misalkan saya pilih di kolom C1. Kalau sudah, jangan lupa klik summary statistiknya ya. Kan OK. Maka sudah didapatkan ini data-data ukuran gejala pusat yang kita harapkan. Pertama adalah meannya 54,18, mediannya adalah 54,5 ya. Kemudian nilai minimumnya 22, nilai maksimumnya adalah 86, ranknya 64 ya. Baik, sekarang bagaimana menggunakan SPSS ya. Kita buka lagi SPSS yang tadi belum saya tutup ya. Nah, ini data yang barusan, tinggal kita analisa saja kalau sudah terinput nilai-nilainya ya. Cara menganalisanya tadi boleh dilanjutkan ya, data analisis tadi, menu analyze, kemudian basic statistik, pilih deskriptif ya, yang akan kita proseskan variabel nilai, kita masukkan ke variabel S nya. Kita pilih option. Nah, ini yang akan kita cari mean ya, kemudian rank, nilai minimum maksimum ya, boleh juga sumnya, boleh terserah ya. Kalau sudah, kita klik continue, pilih OK. Kita lihat di output viewernya sudah tampil ya. Sini ada ranknya 64 ya, sama dengan Excel. Kita berarti lihat lihat Excelnya ya. Ranknya 64 benar ya. Kemudian minimumnya 22 sama, maksimumnya 86 betul, meannya 54,18 ya, sumnya sama 2709 ya. Standar deviasinya sama 16,482 sama ya. Medianya belum ada, kita bisa cari di menu analyze, deskriptif statistik, pilih frekuensi saja. Bisa juga seperti ini, kita pilih ini variabelnya bukan X1 tapi nilai. Dan statistiknya di sini ada median, klik saja, klik median, median, mode, sum ya. Kita pilih continue, minimum maksimum jangan lupa, ranknya juga sama, standar deviasinya sama. Kalau sudah, kita klik continue. Oke. Maka sini keluar juga nilai yang tadi kita harapkan, mediannya 54,18 sama, mediannya 54,5 sama ya. Kemudian standar deviasi 16,482 sama, nilai ranknya 64 sama, minimumnya 22 sama, maksimumnya 86 sama. Kalau ditotalkan ada 2709 sama. Nah, demikian pemaparan praktek ya. Alhamdulillah kita sudah bisa praktek 2. Pertama, mencari nilai distribusi frekuensi. Yang kedua, menentukan ukuran-ukuran gejala pusat seperti mean, median, nilai minimum, nilai maksimum dan sebagainya. Nah, mana yang lebih Anda kuasai silakan saja ya. Jangan lupa
Yang pasti dengan SPSS kalian harus menguasai juga ya. Ini kita belum simpan datanya ya. CPS masih di D ya. Ini namanya tadi apa namanya, ukuran 31 ya. Set inilah, kita cek datanya. Ukuran jawab kita sudah tersimpan ya. Nanti kalau ada penugasan ini yang dikirim ke saya ya, atau boleh berbentuk Microsoft Word atau Excel ya. Baik, kalau sudah, kita kembali ke materi. Nah, ini untuk oleh-oleh saya sudah buatkan latihan praktek ya. Lakukan hal yang sama, menghitung distribusi frekuensi dan juga mencari ukuran-ukuran jarak kita seperti maksimum, minimum, mean, dan mediannya ya. Ini datanya ada 40 mahasiswa nilai statistik ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan jawabannya melalui via email ke hasanuddin.anu@bsi.id. Kapan dikumpulkan? Maksimum H-2 atau 2 hari sebelum kuliah pertemuan 3. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat kuliah hari ini. Jangan lupa kalau bermanfaat klik like and subscribe ya, serta tekan lonceng dalam channel video YouTube ini. Kita bertemu lagi di minggu depan ya, dengan materi statistik yang berbeda. Tetap semangat ya, jaga kesehatan, jangan lupa tetap gunakan masker, jaga jarak, dan juga sering mencuci tangan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.